Shalom saudara-saudara, dimanapun saudara berada. Untuk pertemuan yang ketiga ini, saya kembali akan mengkaji atau mengajarkan bagaimana kita dapat memanfaatkan latar belakang sejarah dan budaya, dalam hal ini subpolitik, untuk dapat memahami teks-teks Alkitab dengan baik. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa banyak sekali teks-teks Alkitab baik di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru yang berkaitan dengan sistem politik. Dalam hal ini, sistem politik yang saya maksud adalah peristiwa-peristiwa politik atau kebijakan-kebijakan politik maupun tindakan-tindakan politik serta struktur pemerintahan pada masa itu. Semisalnya, saya memberi contoh. Kita harus dapat memahami apa yang disebut dengan teokrasi. Teokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang dijalankan wakil Tuhan. Yang dimaksud sebagai wakil Tuhan di sini adalah di dalam dunia Perjanjian Lama seringkali wakil Tuhan yang dimaksud adalah nabi dan imam. Nabi dan imamlah ini menjadi fokus atau pusat dari pemerintahan itu. Namun yang menjadi perhatian kita dan patut kita ketahui bersama adalah nabi dan imam tersebut adalah perwakilan dari Tuhan. Inti dari teokrasi adalah Tuhan yang menjadi sentral dari pemerintahan. Segala sesuatunya menunggu kebijakan Tuhan, keputusan-keputusan Tuhan. Segala sesuatunya mengedepankan kebergantungan kepada Tuhan. Sementara sistem monarki adalah sistem pemerintahan yang dijalankan seorang raja. Raja menjadi sentral atau pusat dari pemerintahan. Raja yang menjadi sentral dari kekuasaan. Raja yang mengendalikan kerajaan itu sendiri. Dan seorang raja itu nanti tahtanya akan diwariskan kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Sementara dalam teokrasi, pemerintahan itu sendiri nanti diwakilkan kepada wakil-wakil Tuhan selanjutnya, baik itu nabi-nabi maupun imam-imam selanjutnya. Hal ini yang patut kita ketahui untuk tahap awal. Tahap selanjutnya, mengapa ini juga menjadi penting? Karena dengan demikian kita nanti dapat mengetahui mengapa suatu peristiwa itu harus meminta keputusan dari penguasa. Contoh, Kekaisaran Romawi memiliki banyak sekali negara jajahan karena pada zaman Perjanjian Baru, Kekaisaran Romawi adalah negara adidaya dan setiap negara jajahan itu dijadikan satu provinsi tertentu oleh Kekaisaran Romawi, dan di dalam provinsi baru tersebut atau provinsi yang merupakan negara jajahan tersebut ditunjuk seorang wakil yang disebut prokurator. Di Yudea sendiri itu ada prokurator yang bernama Pilatus. Dan Pilatus itulah yang nanti menjadi tokoh sentral yang akan mengendalikan keamanan dan segala sesuatu agar tidak terjadi pemberontakan terhadap Kekaisaran Romawi. Walaupun sebetulnya di tempat yang sama ada juga raja setempat yang menguasai wilayah tersebut. Jadi kita harus memahami lebih dahulu sistemnya untuk kita mengetahui nanti keputusan Pilatus terkait dengan pengadilan terhadap Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya juga akan memberikan contoh sebagai contoh yang pertama. Esra 1 ayat 1 dan 2 akan saya bacakan. Pada zaman tahun pertama, zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat 2, beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Amin firman Tuhan. Jikalau kita merujuk kepada teks Alkitab Esra 1 ayat 1 dan 2 ini, kita terkesan, bahkan banyak orang mengatakan bahwa Raja Kores itu menyembah Yahweh. Namun sesungguhnya dari segi politik, kita harus memahami bahwa Raja Kores atau Raja Persia pada zaman Nabi Esra itu memiliki kekuasaan yang sangat besar di dunia. Bahkan dapat dikatakan bahwa Raja Kores atau Raja Persia atau Kerajaan Persia itu sendiri adalah negara adidaya pada zamannya.
Jadi ada zaman-zaman tertentu, raja-raja tertentu, kerajaan tertentu menjadi penguasa dunia. Oleh karena itu, sebagai penguasa dunia pada zaman itu, tentu saja Raja Persia memiliki banyak negara jajahan. Dan negara jajahan itu dijadikan provinsi-provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur atau disebut satraps. Dan gubernur itu ditunjuk langsung oleh Raja Persia. Jadi pemimpin atau gubernur provinsi-provinsi baru yang ada di bawah kendali Persia itu berada di bawah kendali Raja Persia, dalam hal ini Raja Kores. Karena sistem pemerintahannya juga lebih kepada militeristik atau mengandalkan kekuasaan militer dan mereka menjajah banyak negara, maka Raja Kores adalah raja yang cerdik. Dia tidak mau menimbulkan konflik sehingga bisa memicu pemberontakan-pemberontakan di wilayah-wilayah yang telah mereka rebut. Maka oleh karena itu, Raja Kores atau kerajaan Persia yang menyembah banyak dewa atau politeistik itu mengizinkan provinsi-provinsi baru yang notabene adalah negara-negara jajahan mereka untuk menyembah dewa-dewa mereka. Bahkan mereka mengizinkan wilayah-wilayah yang mereka jajah tersebut untuk melakukan ibadah, untuk mempunyai sistem perekonomian sendiri atau sistem pemerintahan sendiri, namun semuanya di bawah kendali Raja Kores pada zaman itu. Inilah yang disebut dengan politik persuasif, artinya pendekatan persuasif, pendekatan yang lembut untuk mencegah terjadinya pemberontakan-pemberontakan. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, maka kita dapat memahami tentang ayat 2. Mengapa Raja Kores seakan-akan menyatakan dia tunduk ke Yahweh? Sesungguhnya ini adalah motif politik, pengakuan dia kepada semua agama, tidak hanya kepada Yahweh, pengakuan dia kepada semua agama, kepada semua ilah-ilah bangsa-bangsa jajahannya, dengan tujuan tidak terjadi pemberontakan, tidak terjadi kekerasan yang membuat kerajaan Persia kembali berperang atau menghabiskan banyak sumber daya untuk kembali menenangkan atau menghentikan pemberontakan. Jadi kira-kira motif politiknya seperti itu. Namun dari sisi si penulis, yaitu Ezra sebagai imam, tentu saja dalam pandangan imam, seorang raja itu harus tunduk kepada Allah, dan seorang raja tunduk dan di bawah kendali Yahweh, yaitu Allah Israel yang berkuasa sebagai pencipta langit dan bumi. Namun dalam konteks politik kita sudah dapat memahami sesungguhnya apa yang dilakukan Kores, Raja Persia, itu sama seperti dilakukan kebanyakan raja-raja termasuk Kekaisaran Romawi yang mengizinkan banyak agama untuk melakukan ibadah terhadap Tuhan mereka masing-masing, bahkan menjalankan pemerintahan masing-masing, namun tetap di bawah kendali kerajaan yang menjajah. Selanjutnya kita baca 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 15. Ini terkait dengan politik Rehabeam. Kita melihat bahwa Yerobeam dan banyak rakyat waktu itu mendatangi Rehabeam dan mereka berharap Rehabeam sebagai penerus dari Salomo dapat memangkas pajak, dapat mengurangi beban rakyat. Dalam hal itu tentu saja beban pajak, karena kalau beban pajaknya tinggi maka rakyat harus membayar pajak jauh lebih mahal, artinya mereka harus bekerja keras siang pagi bahkan mungkin saja malam. Oleh karena itu Yerobeam bersama masyarakat datang kepada Rehabeam untuk meminta keringanan. Namun ternyata Rehabeam yang menjadi raja pada waktu itu dalam usianya yang muda dan sebagai pengganti Salomo mengabaikan nasihat para tua-tua. Jadi ketika Yerobeam dan masyarakat datang, dia tidak mendengarkan nasihat para tua-tua atau penasihatnya yang tua-tua, tapi lebih mendengarkan nasihat dari penasihat orang-orang mudanya atau rekan-rekannya yang masih muda. Dan tentu saja orang yang muda itu kurang hikmatnya, kurang dalam kebijaksanaan dibandingkan mereka yang lebih tua, yang tentu saja sudah berpengalaman dalam banyak hal. Dalam bahasa kita sudah kenyang dengan asam garam. Karena mendengar nasihat orang-orang muda, maka Rehabeam memutuskan bukan meringankan tapi menambah beban rakyat. Pajaknya dinaikkan, dan karena pajak yang tadinya sudah berat
Maka rakyat menjadi semakin berat karena pajaknya naik. Akhirnya apa? Jam kerja mereka jauh lebih berat, modal mereka jauh lebih berat, sementara yang mereka raih itu menjadi lebih kecil karena sebagian besar diserahkan kepada raja dan kerajaan. Inilah yang membuat terjadi pemberontakan. Keputusan politik, dalam hal ini keputusan pajak yang notabene adalah political policy, berdampak berat terhadap penderitaan rakyat dan mendorong terjadinya pemberontakan, sehingga Israel pada masa Rehabeam terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara ibu kotanya adalah Samaria, Israel Selatan adalah Yehuda. Dan Israel Utara itu dipimpin Yerobeam, Israel Selatan dipimpin oleh Rehabeam. Kebijakan politik yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan yang memicu pemberontakan dari rakyat. Ini sangat membantu kita di dalam memahami makna teks bahwa orang-orang yang tidak bijaksana, keputusan orang-orang muda dan keputusan orang muda yang tidak bijaksana itu berdampak besar terhadap maju mundurnya sebuah negara. Selanjutnya Esther. Kita ketahui terkait dengan politik Haman bin Hamedata di dalam kisah Esther. Haman ini berniat untuk membinasakan atau melakukan genosida terhadap orang-orang Yahudi di zaman Esther. Dan kita ketahui, seperti yang kita ketahui, hal ini dia lakukan bukan karena dia membenci orang Yahudi semata-mata, tapi didasarkan karena kebenciannya kepada Mordekai yang tidak pernah sujud menyembah atau memuji dia. Jadi sebagai tangan kanan Raja Ahasiweros, Haman ini bertindak sewenang-wenang. Jadi kebenciannya kepada Mordekai berdampak kepada keputusan politiknya untuk membantai atau melakukan genosida terhadap orang-orang Yahudi. Oleh karena itu dia melakukan strategi, karena tindakan politik dia itu harus mendapatkan persetujuan dari raja, tanpa raja, agar dapat dilakukan di seluruh negeri, bahkan negeri-negeri jajahan dari kerajaan Persia pada waktu itu. Jadi ini bukan satu kebijakan politik lokal, ini sudah kebijakan politik universal yang melibatkan banyak pemerintahan provinsi-provinsi jajahan dari Persia. Namun kita ketahui kebijakan politik itu sangat membahayakan bagi keberlangsungan orang-orang Yahudi, khususnya Esther dan Mordekai. Nah, disinilah keputusan Esther untuk berpuasa itu harus dilihat dari sisi kebijakan politik. Artinya apa? Esther meminta orang Yahudi untuk berpuasa karena dia sadar mereka terancam, bangsa mereka terancam, suku mereka terancam, mereka bakal kehilangan eksistensi. Itu artinya berbicara juga dengan perjanjian bahwa Esther, apa yang dilakukan Esther dengan berpuasa, ingin tanda kutip mengingatkan kembali perjanjian antara Abraham dengan Tuhan, dengan tujuan agar Tuhan menolong umatnya dari kebinasaan yang begitu mengerikan. Jadi kita dapat memahami bagaimana perasaan Esther ketika dia meminta Mordekai memerintahkan semua orang Yahudi untuk berpuasa agar Tuhan memberi dia hikmat untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dalam kondisi politik yang begitu mengerikan itulah kita dapat memahami bahwa Esther dalam posisi yang teramat sulit, dalam posisi yang sangat tertekan. Selanjutnya, kita berbicara tentang politik Pilatus dalam Matius 27 ayat 17 sampai 23. Di sini Pilatus berusaha mengadili Yesus dan dia menemukan fakta bahwa sesungguhnya Yesus tidak ditemukan kesalahannya. Artinya Yesus memang tidak bersalah dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu stabilitas di wilayah kekuasaannya, dalam hal ini di bawah wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Namun, karena berhubungan dengan kebijakan politik, dia menyadari kalau dia menyatakan Yesus tidak bersalah, maka akan timbul goncangan-goncangan dari imam-imam orang Yahudi yang dapat memicu terjadinya demonstrasi massa atau kerusuhan massal. Maka dia mengambil keputusan yang sangat berbahaya, dan keputusannya itu ternyata lebih kepada ketakutan dia terjadinya kerusuhan, yang tentu saja jikalau terjadi kerusuhan di wilayah Yudea dan sekitarnya atau di wilayah keimaman Yahudi, maka posisi dia sebagai prokurator Romawi atau sebagai gubernur wilayah terancam
terancam. Bahkan bisa saja kerusuhan tersebut menyebabkan dia ditarik dari situ dan kembali ke Kekaisaran Romawi, dan di sana bisa saja dia dihukum karena dianggap tidak mampu menstabilkan wilayah tersebut. Jadi keputusan Pilatus, walaupun dia menyadari Yesus tidak bersalah, maka mau tidak mau karena khawatir terjadinya kerusuhan yang akibat hasutan-hasutan dari para imam, maka dia mengambil tindakan yang sangat tidak baik, yaitu menyelewengkan hukum. Dalam hal ini dia mengesampingkan kebenaran yang ada dan dia memilih keputusan politik untuk membebaskan seorang tawanan, dalam hal ini tawanan pemberontak atau berusaha memberontak terhadap pemerintahan Kekaisaran Romawi. Jadi sebetulnya dia menyodorkan siapa yang harus dipilih, apakah pemberontak atau Yesus. Dia membuat keputusan itu bukan semata-mata memang karena itu budaya yang terjadi pada zaman itu, tetapi dia ingin menyelamatkan karirnya, dia ingin menyelamatkan posisinya, dia ingin mengamankan tempat wilayah dia, sehingga dia memang lebih memilih untuk supaya Yesus diadili saja. Jadi apa yang mau disampaikan, ada orang yang rela mengesampingkan kebenaran dan mengambil keputusan politik tanpa melihat kepada kebenaran. Jadi seperti itu contoh yang dapat kita berikan bagaimana kita dapat memanfaatkan latar belakang sejarah budaya, dalam hal ini subpolitik, dan ini sangat membantu kita di dalam memahami teks-teks sehingga teks itu menjadi lebih berwarna, menjadi lebih dalam maknanya, dan kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif, yang utuh dan holistik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.